kita udah nemu peradaban lain nih. Jangan-jangan itu pintu rumah penghuni planet lain. Kita bisa ngintip jendelanya nggak ya? Foto ini dikirim oleh Curiosity milik NASA yang sekarang berada di permukaan Mars. Tapi sayangnya, kita belum mendapat hasil yang menggembirakan. Para astronom mengklaim temuan ini cuma bagian alami dari lanskap Mars. Ada sejumlah petunjuk yang membuat mereka mengiranya sebagai pintu asli. Apalagi tingginya yang cuma 1 meter. Kali aja penghuni Mars emang gak begitu tinggi kan? Tapi para saintis tetap bilang kalau objek yang diduga sebagai pintu itu sebetulnya hanyalah lubang pada batu yang terbentuk oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, pintu ini punya lapisan celah menonjol karena terbuat dari bahan yang lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan celah ini lebih rendah di sebelah kiri, lalu sedikit naik di sebelah kanan. Kemunculannya bermula sekitar 4 miliar tahun yang lalu di area sungai atau gumuk yang tertiup angin. Setelah pola ini terlihat, angin kencang di Mars terus memperparah pengikisannya. Lapisan celah tadi rupanya menghilang di dalam pintu. Amati gambar ini deh. Kamu ngelihat retakan nggak? Di sini. Jadi beginilah erosi batu yang ada di planet merah. Gua kecil ini mungkin muncul saat sejumlah retakan memotong lapisan celah. Mungkin aja batu besar yang runtuh karena terlalu berat, kemudian menghasilkan celah berbentuk pintu. Bisa jadi memang begitu. Meskipun gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi bumi, hal ini bisa aja terjadi. Lihat aja tuh, batu yang ada di samping kanan celah. Ujung vertikalnya kelihatan mulus. Pasti ini nih penyebabnya. Mungkin batu tersebut belum lama jatuh dan angin Mars belum menyapunya. Angin di Mars memang kencang banget. Planet ini dikenal dengan badai debunya yang parah. Bahkan saking parahnya, debu yang berterbangan bisa menutup pandangan kita ke arah Mars dari teleskop bumi. Badai ini terjadi setiap tahun dan menyebar di area seluas benua. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh. Durasinya bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Selain badai tahunan ini, ada juga badai besar yang jarang terjadi. Tapi tiupannya lebih kencang dan lebih parah. Badai ini bernama badai debu global karena tiupannya menyebar ke seluruh Mars. Kalau kamu sampai terjebak di badai terdahsyat Mars, efeknya nggak separah dugaanmu kok. Kecepatan angin maksimalnya mencapai 96 km per jam. Padahal kecepatan badai di bumi bisa mencapai 2 kali lipatnya. Perlu diingat juga, atmosfer di planet merah 1% lebih padat daripada atmosfer bumi. Makanya, kalau kamu pengen main layangan di permukaan Mars, anginnya harus jauh lebih kencang daripada angin di bumi. Kalau nggak gitu, layanganmu nggak akan bisa terbang. Jadi intinya, meskipun Mars cukup berangin, tiupannya nggak sekencang di bumi. Oh, dari tadi aku sering nyebut Mars sebagai planet merah nih. Kira-kira kenapa ya? Planet tetangga kita ini dilapisi debu, tanah, dan batu yang mengandung banyak besi oksida. Makanya permukaan Mars berwarna merah khas. Bahkan hak ciptanya udah didaftarin loh. Enggak lah. Mars adalah planet keempat dari matahari, jadi jaraknya nggak begitu jauh. Tapi tetap aja, kondisi di sana dingin dan sunyi. Suhu rata-rata di permukaannya sekitar minus 63 derajat Celcius. Tapi kalau kamu mau pergi ke kutubnya saat lagi dingin, sebaiknya pakai baju anget, karena suhu di situ bisa ngedrop sampai minus 140 derajat. Meski begitu, beberapa areanya punya kondisi nyaman. Suhu hangat di situ bisa mencapai 21 derajat, nggak beda jauh dengan bumi kita. Mars adalah salah satu benda langit di tata surya yang paling sering dijelajahi. Bahkan saat ini, 2 penjelajah NASA, Curiosity dan Perseverance, sedang ada di Mars. Di sana juga ada pendarat InSight dan helikopter Ingenuity alias Genie. Perseverance adalah wahana tercanggih dan terbesar yang pernah dikirim ke planet lain. Perjalanan ke planet merah berlangsung selama 203 hari, dan Genie terbang ke Mars dengan menempel di perut Perseverance. Nebengnya sampai jauh banget ya. Aku punya cerita menarik nih. Semisal kamu jadi orang Babilonia yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi, Babilonia adalah kekaisaran di Mesopotamia kuno. Kamu masih ingat ini di pelajaran sejarah kan? Nah, tetanggamu tiba-tiba nanya begini, "Sekarang hari apa sih?" Terus kamu ngejawab, "Hari Mars." Loh, kok hari Mars? Babilonia kuno membagi 1 pekan jadi 7 hari, dan masing-masing hari dinamai dengan benda langit seperti bulan, matahari, Venus, dan sebagainya. Sedangkan hari Mars bertepatan dengan hari Selasa.
Orang Babilonia meyakini hidup mereka dipengaruhi oleh benda langit yang menjadi nama hari mereka. Mars dikait-kaitkan dengan agresi karena berwarna merah. Makanya setiap Selasa, mereka ngadain upacara untuk ngilangin pengaruh negatif dari planet yang nggak ramah ini. Mars emang bisa kelihatan nggak bersahabat. Atmosfernya tipis banget. Volumenya cuma 1% dari atmosfer bumi. Jadi, udara yang bisa dihirup di planet merah ini 99% lebih sedikit. Sebagian besar atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Kalau persentasenya setinggi ini, karbon dioksida bisa meracuni manusia. Di Mars, nggak ada oksigen yang bisa dihirup. Jadi, kita cuma bisa menghirup 1/10 dari 1% oksigen di udara Mars. Itu jelas nggak cukup untuk bertahan hidup di sana. Sejauh ini, Mars punya 2 satelit bernama Deimos dan Phobos. Menurut para astronom, satelit ini mungkin pernah jadi asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars. Bentuk satelit ini mirip kentang. Gravitasi Mars nggak bisa membentuknya jadi bola karena masanya terlalu kecil. Kalau bentuknya mirip kentang, kenapa nggak dinamai perkedel aja, ya kan? Biar lebih matching. Sekitar 24-40 juta tahun lagi, Mars diperkirakan akan punya cincin. Sisi terang masih bakal ada nggak ya? Makanya, tonton terus. Gaya gravitasi Mars akan ngancurin Phobos sebagai satelit terbesarnya. Duh, si kentang bakal dihancurin jadi perkedel beneran tuh. Beberapa serpihan Phobos akan jatuh ke permukaan Mars, dan serpihan lainnya terus hancur, kemudian ngebentuk cincin di sekeliling Mars. Umur cincin ini mungkin akan mencapai 100 tahun. Permukaan Mars terbagi oleh sistem ngarai besar yang dikenal sebagai Valles Marineris. Wih, namanya mirip kayak menu makanan mewah. Ngarai ini membentang lebih dari 4.800 km atau kurang lebih sejauh jarak dari New York ke California. Ngarai terluasnya berdiameter 322 km dan kedalamannya mencapai 6 km. Jadi kalau diestimasi, ukuran Valles Marineris 10 kali lipatnya Grand Canyon di bumi. Objek yang satu ini juga nggak kalah besar loh. Olympus Mons adalah gunung berapi terbesar di tata surya dan letaknya ada di Mars. Tinggi Olympus Mons 3 kali lipatnya Gunung Everest atau gunung tertinggi di atas permukaan laut yang ada di bumi. Sedangkan dasar Olympus Mons kurang lebih sebesar 315 km persegi. Para saintis memperkirakan Mars pernah mengandung air. Mereka bisa dibilang begitu karena di permukaan planet merah ada banyak jaringan lembah sungai dan dasar danau purba. Di Mars juga ada mineral dan batuan yang cuma bisa terbentuk di dalam air. Mars juga mungkin pernah dilanda banjir bandang 3,5 miliar tahun yang lalu. Di planet merah memang masih ada air, tapi atmosfer Mars terlalu tipis sehingga air di bawah permukaannya nggak berwujud cair. Air ini justru berbentuk es dan berada di bawah permukaan kutub Mars, atau lebih tepatnya di tudung es kutub utara Mars. Air asin kadang bisa mengalir ke dinding kawah dan area lereng. Di atmosfer Mars juga ada sedikit air, tapi cuma dalam bentuk uap. Buat kamu yang pengen pindah ke Mars karena keseringan ngontrak di bumi, emang kamu yakin bakal betah di sana dengan air seminim itu? Grand Canyon di Arizona jauh lebih jumbo dari negara bagian Rhode Island. Kota Manhattan di New York pun bisa muat di dalamnya. Widih, karena super besar, tempat ini juga punya cuaca sendiri. Tapi ngarai besar di alam semesta bukan cuma Grand Canyon loh. Valles Marineris bahkan jauh lebih besar. Ngarai ini berlokasi di Mars dan sepanjang hampir seperempat kelilingnya, kurang lebih 10 kali panjang Grand Canyon. Malahan, kamu juga bisa lompat pakai parasut karena medannya sangat curam. Casey Valles juga terdapat di Mars. Gugusan ngarai ini kemungkinan telah menjadi pusat banjir besar di planet tersebut. Di seluruh planet merah ini terdapat kanal dan ngarai besar. Ada juga Theo Valles. Nah, di tempat inilah air Mars purba dan lava vulkanik panas saling menyatu. Menurut para ilmuwan sih gitu.
Yang satu ini juga nggak kalah jumbo, sebutannya Ares Vallis. Sampai saat ini, Ares Vallis masih menyandang predikat sebagai sistem drainase terpanjang. Kamu nggak nyangka ya kalau di Mars juga ada saluran air, sungai, dan dataran banjir? Di masa awal pembentukannya, Mars kemungkinan beriklim hangat dan basah. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah ngarai kering sejauh mata memandang. Ithaka Kashma kelihatan mirip bopeng raksasa yang ada di Tethys, satelit Saturnus. Ukurannya 4 kali lebih panjang dan sekitar 3 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Dan umurnya sudah miliaran tahun. Belum ada yang pernah menjelajah langsung di tempat ini sih. Kita cuma bisa melihat fotonya berkat pesawat luar angkasa Voyager 1. Great Valley di Mercurius bikin Grand Canyon kelihatan mungil aja deh. Pesawat luar angkasa milik NASA, Messenger, berhasil mengambil foto formasi besar ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ngarai ini juga dikelilingi oleh dua objek yang sangat besar, Enterprise dan Belgica. Entahlah, apa maksudnya? Satelit terbesar di Pluto, Charon, punya ngarai bernama Argo Kashma. Ukurannya bukan main besarnya. Meski sudah tercoret dari kakak tata surya kita, boleh dong si Pluto unjuk kebolehan dengan ngarai besarnya. Di bumi pun, Grand Canyon punya saingan berat. Ngarai Yarlung Sangpo merupakan ngarai terdalam di bumi. Lokasinya ada di Himalaya, Tibet. Sebagian orang menamainya sebagai ngarai Everest. Dasarnya bisa memuat gedung setinggi 2000 lantai. Lembah Sungai Indus sangat besar dan mencekam. Lokasinya ada di Pakistan dan ukurannya sekitar 3 kali luas lapangan bola. Sungai Indus, salah satu sungai terbesar di Asia, mengalir melalui tebing terjal ini. Di sini juga terdapat hiu balen dan porpoise, sejenis lumba-lumba. Colca Canyon di Peru tidak begitu jauh dari Machu Picchu. Ngarai tinggi ini menjadi rumah bagi unggas terbang terbesar di dunia, Condor Andes. Bentang sayapnya mencapai 3 meter. Di Nepal, tepatnya di Himalaya, terdapat lembah kali Gandaki yang spektakuler. Tidak ada yang tahu pasti kedalamannya, tapi kemungkinan sekitar 5 kalinya Grand Canyon. Pemandangannya super lengkap. Ada di ketinggian, udaranya tipis, dan dikelilingi bentang alam yang unik. Eits, tapi hati-hati loh ya, jangan asal mendaki kalau kamu tidak berpengalaman. Ngarai Cooper berada di utara Meksiko. Di sini, banyak atlet terkenal dunia yang berlari maraton hanya untuk bersenang-senang. Bahkan ada yang sampai bolak-balik. Ada 6 ngarai yang saling menyatu. Dan di bagian terlebarnya terdapat 2 air terjun tertinggi di Meksiko. Cooper Canyon juga punya bentangan zip line terpanjang. Dan salah satu jalur kereta api paling menakutkan di dunia. Awas, jangan ngintip ke bawah. Di Amerika Serikat, terdapat ngarai yang kurang beken meski lebih dalam dari Grand Canyon. Namanya Hell's Canyon dan lokasinya ada di perbatasan negara bagian Oregon dan Idaho. Di tengah-tengah ngarai ini mengalir Snake River. Ada juga Seven Devil Mountain Range. Wih, namanya kok ngeri ya. Ngarai Kings berada di area Taman Nasional Yosemite. Kedalamannya sekitar 1,5 kali Grand Canyon. Tak jauh dari sana terdapat pohon terbesar di bumi, yaitu General Grant. Ngarai terbesar di Australia yaitu Copper Tree Canyon. Untuk mengunjunginya, kamu bisa dibayar loh. Sebetulnya, nggak juga sih. Beberapa pesepeda dan orang yang camping di sana sangat beruntung karena telah menemukan batu permata di tepi sungainya. Kalau beruntung, kamu juga bisa melihat seni batu berumur 2000 tahun. Tiger Leaping Gorge seolah berasal dari negeri dongeng saja ya, tapi tempat ini emang nyata, dalam dan cukup menakutkan. Menurut legenda, konon ada harimau yang dikejar-kejar, lalu benar banget. Hewan ini melompati sungai yang ada di dasar tebing dengan memanfaatkan batu yang tertata rapi, tepat di tengah-tengah sungainya. Great Rift Valley 15 kali lebih panjang dari Grand Canyon. Jadi panjangnya sekitar triliunan kilometer. Lembah ini membentang di antara 2 benua dan menjadi rumah bagi 30 danau. Canggihnya lagi, bisa dilihat dari luar angkasa. Jadi, kalau suatu saat kamu melayang di kosmos sana, jangan lupa cari lembah ini ya.
Ngarai kota Huasi nggak cuma dalam, tapi sangat dalam. Ngarai ini punya jalur rafting, kayak, dan hiking yang ekstrem. Nyamuknya juga tak kalah ekstrem. Ngarai yang ada di Tibet ini pasti jadi pemegang rekor dunia. Coba aja tanya ke Mbah Google soal ngarai yang bernama Ngarai Polung Sangpo. Nggak ada satu foto pun yang akan muncul. Parah sih. Padahal kan udah tahun 2021. Jadi penasaran deh, memangnya ada apa di bawah sana? Palingan juga sungai. Ngarai Chicamoca di Kolombia kurang lebih sedalam Grand Canyon. Buat kamu yang suka olahraga ekstrem cocok banget nih. Semuanya menantang adrenalin, zipline, kano, paragliding, bahkan kereta gantungnya juga ekstrem. Untuk menjajalnya, kamu akan menghabiskan waktu selama 25 menit. Medannya juga terjal. Di Greenland, terdapat Greenland Grand Canyon sepanjang beratus-ratus kilometer. Air dari gunung es yang mencair, terus mengalir melalui ngarainya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh NASA. Ada ngarai yang sangat besar di Antartika, tapi masalahnya cuma satu, kita nggak bisa melihatnya. Belum lagi, suhunya super dingin, dan di mana-mana cuma ada salju. Laut juga punya ngarai besar loh. Zemchak Canyon merupakan salah satu ngarai bawah laut terbesar di dunia. Letaknya di lepas pantai Alaska dan menjadi habitat bagi anjing laut, lumba-lumba, dan paus. Ngarai terdalam di bawah air sekitar 6 kali kedalaman Grand Canyon. Ya, mana lagi kalau bukan Palung Mariana yang tersohor itu. Coba deh nyelam ke dasarnya. Kamu akan menyabat rekor sebagai penyelam terdalam sepanjang sejarah. Wah, ini keajaiban bawah laut kita yang lain. Grand Bahama Canyon. Sejumlah gedung Empire State yang di New York itu akan tenggelam di dalamnya kalau kita ceburkan semuanya. Monterey Bay memang terlihat kurang menakutkan, tapi kan tetap aja ngarai. Ada lanternfish, cumi-cumi, penyu, ikan batu, dan berang-berang laut. Semua kongko bareng di sini. Oh, nggak ketinggalan ribuan ubur-ubur. Jadi perlu jaga jarak biar nggak kena sengatannya. Ada juga giant carp di sekitar ngarai itu, serta rumput laut yang bisa tumbuh sampai 30 meter. Hudson Canyon mengalir dari pelabuhan New York langsung menuju laut dan airnya sangat kotor. Memang ada formasi karang dan spons laut dalamnya sih, tapi dasar airnya mengandung banyak sampah dan tumpukan lumpur dari saluran pembuangan. Aviles Canyon ada di lepas pantai Spanyol. Ngarai bawah laut terdalam di dunia ini termasuk dari segelintir area yang menjadi habitat cumi-cumi raksasa. Ngarai ini terkenal dengan karang putihnya dan suhunya sangat dingin. Bremer Canyon di Australia merupakan ngarai bawah laut yang besar dan berbahaya, terutama bagi cumi-cumi raksasa. Hewan ini masuk dalam list cemilan favorit orca di sana. Jelas, selera makannya sangat tinggi. Akhir-akhir ini, Bremer Canyon menjadi destinasi wisata utama, khususnya bagi mereka yang ingin mengambil foto lebih dari 100 orca yang berhabitat di sana. Nazare Canyon berlokasi di dekat Portugal dan merupakan ngarai bawah laut terbesar di Eropa. Kedalamannya sekitar 5 km, sama dengan 6 kali gedung tertinggi di dunia. Di atas permukaannya terbentuk pecahan ombak yang tinggi. Pantesan jadi surganya bagi para peselancar. Canadian Arctic Reef System berukuran sangat besar, membentang dari Laut Labrador hingga Kepulauan Arktik, serta menghubungkan Arktik dan Samudra Atlantik. Coba bayangin deh, kira-kira jutaan tahun yang lalu, Greenland masih menyatu dengan Kanada. Karena celah ini, Greenland perlahan menjauh. Kanada pasti sangat besar ya, kalau Greenland masih menempel sampai sekarang. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kayak di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini kita punya troposfer,
Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan.
tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita sudah jauh dari sana.